Ya. Silakan open cam-nya, Bang. Bukannya masalah lama, saya sesuai barisannya di bawah itu. Iya, Iya. nampaknya. Bukan cuma Anda yang pengen naik, ada 60 lebih masalahnya. Memang aku tengok situ 60.000. Iya, 64 lebih gitu yang mau naik. 60.000. 64 orang, penontonnya tadi 53.000. 60.000. Ya, waduh. Ya, berapa kali Bapak ini udah naik ke tempat saya ya? Ya. Iya, udah berkali-kalinya. Salam kenal, Bang. Cuman saya belum follow sampean kan? Salam kenal. Salam kenal sama saya. Bunda Mila Sampean sudah follow saya, tapi saya belum follow karena belum greget dia. Oke. Iya, ada yang Iya. perlu saya obati malam ini. Banyak. Oh, banyak. Iya. Gini. Aku selalu, walaupun ceritanya selalu tidak lain dari topik. Apa tuh? Berhenti sembah manusia ya. Iya. Itu topik kita kan? Boleh, mau yang lain juga selain itu juga boleh. Kalau mau ambil topik yang lain selain itu juga boleh. Selalu mengikutkan topik aku orangnya. Ya, walaupun kita kemarin itu saya telanjangi kan, mohon maaf ya, saya bukan ke situ larinya. Artinya sampean di sampean kan Anda saya telanjangi di situ. Di mana? Nggak pernah ada yang bisa mengalahkan saya. Anda di Edis Anda mengaku gitu ya? Ya iya, itu Anda untuk Edis. Aku kembali Betul, ke topik. iya. Semua orang juga Betul, paham kan? itu untuk Edis. Lalu ketika Anda nanya, Ya, itu betul untuk Edis, betul gitu. Lalu kan Edisnya naik, lalu saya nyatakan lagi betul itu untuk Edis. Ya. Bahwa waktu itu ada dua ya. Itu Apa itu? maksudku. Maaf saya telanjangi Anda gitu aja. Nah, jadi Ya, yang mau Edison saya tanyakan telanjangin ini, kemarin setelah Anda, setelah Anda kan saya telanjangi, Edis naik saya telanjangi pula kan gitu. Karena apa, pernyataan saya sudah saya jelaskan ke Edis ya, itu hanya untuk Edis, bukan untuk Anda. Kalau untuk Anda, Rob itu satu bukan dua. Kan gitu. bukan gitu. Aku masih paham. Rock itu Iya, ada sepakat dua. kita. Kalau di room Oh enggak. Edis. Kalau untuk Anda cuma satu gitu, hanya untuk Edis ya. Berarti Anda salah tangkap gitu. Anda mengaku Anda enggak buka podcast, Bos. Enggak buka podcast aku. Jadi maksudku gini. Jadi di room Edis bahwa Anda mengaku mempunyai dua rock, kan gitu ya? Ya untuk Edis, bukan Ya. di room Edis. Bersepakat. Untuk gini, sekali lagi ya, untuk Edis, oke? Paham kan? Kalau untuk Anda bukan dua, satu. Dia kan untuk Edis. Dia berbicara di room Edis enggak? Bukan di room Edis, enggak, dia di room berbicara. saya sampaikan kepada Edis kemarin itu, saya ulangi lagi bahwa khusus untuk Edis, Rob itu dua gitu. Oke? Oh ya. Kan gitu, hanya gitu ya? untuk Edis, bukan untuk orang-orang di room Edis, bukan. Terlepas dari Anda berkelit segala macam itu nggak pala urusan saya itu. Yang ininya berhenti sembah manusia. Itu topik sampean. Jadi yang aku maksud, menurut sampean sama nggak Isa dengan Yesus? Kalaunya menurut Islam, Nabi Isa dengan Yesus itu beda. Hanya saja Kristen yang menyamakan. Oh, enggak. Dari dulu kalau komitmen kami tidak sama karena gini, bapak ayahnya udah beda. Gini, kenapa saya bilang Kristen yang menyamakan? Ya, saya punya alasan. Ya, coba Anda carikan di Al-Quran saya kosakata Yesus satu aja saya minta, ada nggak? Ada nggak di Quran saya kosakata Yesus? Tidak ada. Berarti bukan Islam nyamain. Tidak ada. Iya, bukan Islam. Tapi kosakata Isa di kitab Anda malah ada. Makanya saya bilang
Di Islam, Nabi Isa dengan Yesus beda. Tapi Kristen yang nyama-nyamain. Oh, Gitu. enggak lah. Kalau kenyataannya beda, Bos. Bukan seperti itu. Oh, ya udah, Yang saya aku tampilkan tahu, dulu buktinya ya. yang berusaha menyamakan. Saya Tapi tampilkan dulu kenyataannya buktinya ya. Sinyalnya berbeda. Ya, baik. Saya tampilkan dulu buktinya. Ini Alkitab Sabda, Matius 1 pasal 1 ya. Nih, di kitab Anda ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ke bawahnya, inilah silsilah Isa Al-Masih ya. Jadi yang menyamakan itu bukan umat Islam, tapi kitab Kristen ya. Ah, oke. Ah, tuh buktinya ya. Saya bukan mengikutkan Anda. Kuikutkan dulu Anda ya. Oke. Sekarang gini. Siapa tadi menjadi adiknya Maryam di Yusuf di Quran? Adiknya Maryam. Hah? Adiknya Maryam? Anda nanya kayak gimana sih? Adiknya Maryam apa ya? Saya nanya, bapaknya si Maryam siapa? Kalau bapaknya Maryam disebutnya di Quran Imron, keluarga yang diberkahi gitu. Ah, siapa namanya? Ya pasti kita merujuk ya ke bahasa Yahudinya. Kalau Arabnya apa ya? Lanjut aja, Bos. Yoakim ya, Yoakim gitu. Anak apa Yoakim Arabnya gitu. Lanjut aja. Anaknya Imron itu iya. Siapa namanya bapaknya anaknya si Imron? Anaknya Imron siapa? Iya, istrinya Ana ya. Kalau sebutan Arabnya Hana, kalau sebutan Ibraninya Yoakim. Anak si Imron. Gitu. Bukan anak si Imron ya Maria. Maryam. Satu lagi laki-laki siapa? Yang satu lagi laki-laki? Mana ada satu lagi laki-laki siapa? Harun. Harun. Terus? Saya lebih tahu. Harun. Harun itu menurut sampean sebelum Masehi atau sudah Masehi? Kalau Harun anak Imron itu sudah Harun sebelum. Terus? Sebelum ya. Oh, berarti sebelum Masehi. Berarti dia saudaranya Musa ya kan? Beda lagi. Itu Harun yang di zaman Nabi Musa, bukan anak Imron. Gimana sih? Iya. Anda ini mau kemana gitu arahnya? Kalau mau bahas itu satu aja dulu. Ya aku masuk. Harun itu saudaranya Musa tak? Ada saudaranya Musa, ada anak Imran. Oh, beda Dua ya? Harun itu. Tunjukkan sama saya dari gimana sih? Makanya kalau kagak tahu nanya aja kalau kayak gitu. Karena saya tidak tahu, Bos. Karena saya tidak tahu maksudku. Di mana di situ. Maksudku bahwa ada dua Harun di sampean itu. Ya, yang pertama Harun ada dua. Harun pertama saudara Musa, yang kedua anak Imron. Di mana? Ada. Yang pertama. Iya, di mana, Mas? Iya, di literasi kami ada. Gimana sih? Iya, maksudku biar aku belajar. Iya, di literasi kami ada nih ya. Nih, sebentar. Saya sampaikan ya. Keluarga dari Imron. Keluarga Imron itu siapa saja? Nih saya sampaikan ya. Nih, sebentar. Arya adalah cucu menjadikan nih. Bentar. Nih, saya kasih Anda dulu. Keluarga Harun. Anak Imron, yaitu Harun. Ada beberapa Harun itu. Ya. Di mana aja masukku? Entah di surat ini, biar bisa aku membacanya. Aku belajar, Bos. Nih ya. Nih, Anda bisa ambil di konteks sini ya. Ada dua Imron bin Yasar. Terus Al-Quran menyebutkan Nabi Isa juga ya. Nabi Isa selain Al-Quran itu menyebutkan Nabi Isa, keluarga Imron ini juga adalah keluarga Imron saudara Maryam dan keluarga Imron yang merujuk ke Nabi Harun saudara Musa. Dua tuh ya. Memangnya Harun cuma satu gitu namanya.
Jadi memangnya harun itu Iya, cuma satu harun kah yang menurut pertama Anda gimana? gitu? Itu. Iya. Ya makanya. Ini Anda mengatakan Makanya harun Anda kan Anda minta yang mengatakan dijelaskan harun itu. siapa saja harun itu menurut literasi Islam. Menurut literasi Islam ada dua, ada saudara Imron, ada anaknya Imron, merujuk dua-duanya Imron tuh. Saudaranya Halo? di mana tertulis itu? Tadi waktu saya bacain literasinya, Anda memperhatikan apa sih? Aduh, makanya kalau Anda mau bertanya, perhatikan gitu. Bos, aku sendiri aja bisa ya. mengatakan apa Masa Jokowi. ketika saya menjelaskan, saya menjawab, Anda juga nggak memperhatikan gitu. Aduh, coba kalau Anda bertanya, ya diperhatikan jawaban orang ya. Nih. Ya, saya tunjukkan literasi yang lain ya. Nih ya. Imron ya adalah suami dari Yochebed yang mempunyai anak Harun ya, selain Musa dan Miriam, oke? Tuh. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Ya, dari literasi Islam. Aduh. Lalu apa yang Anda mau masalahkan situ? Permasalahannya gini, kan cuma dua yang sampai percaya. Ya kan Anda maunya kan yang dimaksud Al-Quran itu adalah saudara Musa 1500 tahun lalu kan? Yang nggak nyambung. Masalahnya bukan nyambung ke situ. Kalaupun mau nyambung ke situ, nanti kamu bisa buka di ini, apa ya? Maksud yang dimaksud kalau mau Anda sambungkan ke Harun saudara Musa, Anda bisa merujuknya ke hadis gitu. Apa yang dikatakan oleh hadis? Bukankah kata hadis ya, orang-orang Bani Israel itu menisbatkan orang yang soleh, orang yang alim dari moyangnya. Ya. Aduh. Gimana sih? Sama kayak gini pertanyaanku, Bos. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu di mana literasinya? Cuma itu yang apanya? Kan Anda mengatakan 3. Anda menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Aku menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Anda menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Maksudku bukan, literasi 1 tambah 1 2. Kalau 1 tambah 1 3 itu Anda. Anda yang mengatakan. Iya, masalahnya gini. Anda yang salah, kebalik. Kalau saya mengatakan 1 tambah 1 2. Kalau Anda kan mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 1. Kan gitu. Aku mengatakan Harun itu cuma 1. Aku mengatakan Harun itu cuma 1. Tapi Anda mengatakan Harun itu ada 2. Kan begitu? Iya. Memangnya Harun di dunia cuma 1 gitu? Nah, di kitab loh. Di kitab, Bos. Ya, iya. Yang tertulis di kitab. Iya. Yang tertulis di kitab itu Harun 2. Ya, memangnya yang disebutkan baik. Sekarang memangnya yang disebutkan Harun di Al-Qur'an ya cuma 1. Ya, memangnya yang disebutkan Al-Qur'an Harun itu cuma 1. Loh, dia di kitab. Iya, makanya itulah ngibulnya Anda, kan gitu. Makanya kalaunya lebih baik Anda lebih baik kalau gitu nanya kalau nggak tahu apa-apa. Ya. Aduh, makanya perhatikan jawaban orang. Kalau kagak tahu lebih baik nanya. Saya bertanya, Bos. Yang aku maksud makanya perhatikan jawaban saya tadi jawab apa? Kayak gimana? Anda menyatakan 2. Iya, tunjukkan sama saya literaturnya. Iya. Tadi saya tunjukin apa emang? Tadi saya tunjukin literatur dari literatur apa? Anda memperhatikan nggak? Wikipedia bukan Al-Quran. Bukan Wikipedia, makanya. Mana dia? Al-Quran atau hadis? Mana dia? Ada. Ya, coba ya. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Ini ada buku ini. Saya tengok dulu. Ini Wikipedia atau kisah Muslim, teman-teman ya, yang saya tunjukkan ya. Literasinya kisah Muslim atau Wikipedia nih, Anda perhatikan dulu ya. Nih, Anda perhatikan dulu ya, kisah Muslim atau Wikipedia ini. Coba Anda baca dulu ya. Ya, kisah Muslim atau Wikipedia ini. Ya, coba Anda baca dulu. Apa nih? Tunjukkan sama saya. Ini Anda baca dulu, sudah saya tunjukkan. Anda baca. Ini apa, Wikipedia atau bukan? Ini Wikipedia atau bukan? Anda bisa baca kan?
Dari Wikipedia yang Anda tunjukkan Iya, sama saya. makanya. Bisa saya rekam ini? Pak, kalau mabuk jangan naik dulu sama saya ya. Kalau Anda mabuk ya jangan naik dulu ya. Gitu. Turunkanlah. Turunkanlah. Ya iya, Biar lebih saya- baik Anda turun dulu setelah Anda sadar baru naik gitu ya. Lebih baik Anda turun dulu karena apa? Kalau Anda lagi mabuk nggak bisa saya jelasin nggak bakal masuk gitu. Anda tak bisa menunjukkan Al-Quran dan hadis ya? Kan kayak gitu. Tadi saya tunjukkan apa coba? Tak bisa. Oh, bukan Al-Quran dan hadis itu. Ya sudah, tadi saya tunjukkan apa? Mana? Iya, tadi saya tunjukkan literasi apa dulu? Berarti di situ Apa yang saya tunjukkan tadi apa? Apa yang saya tunjukkan? Penyebaran Injil tadi. Ya, Artinya- sekarang yang saya tunjukkan apa dulu gitu. Nah, saya mau tunjukkan gini, yang Anda ini Ini, bentar Anda tadi bertanya saya jawab. Tadi saya menunjukkan website apa, Wikipedia atau bukan? Wikipedia. Tadi apa tadi? Tulisannya apa yang saya tunjukkan? Yang pertama. Yang saya tunjukkan tadi yang terakhir tadi apa? Yang pertama Anda tunjukkan itu Wikipedia, Bos. Iya, nggak memperhatikan. Makanya kalau Anda mabuk, nanti setelah Anda sadar aja naik ya. Gitu. Iya, coba tanya yang di bawah itu, saya nunjukin apa tadi ya. Aduh. Coba tanya yang di bawah, saya nunjukin apa tadi? Oke. Iya, nanti kalau sadar baru naik ya. Gitu. Ya, pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Bukan nggak bisa dijawab, udah dijawab, tapi Anda nggak memperhatikan. Jadi saya mau jawab, jadi mau saya jawab kayak gimana pun nggak akan masuk gitu karena Anda nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan gitu masalahnya. Tadi saya bukain website satu, sudah ya. Tapi dibaca aja. Apa itu bacaannya? Wikipedia katanya. Izin Ustadz Aduh, izin. aduh. Bang, Kristen itu kalau naik ke Komal Islam nggak akan pernah ada yang menang. Walaupun kemarin tuh di tempat yang netral, tetap aja nggak ada yang bisa menang. Beneran? Karena Bibelnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, Bang. Bertolak belakang. Yang aku maksud gini, Bu. Lama dan perjanjian baru. Loh, kok assuming sendiri? Anda tuh seharusnya udah bisa baca. Umur mungkin berapa? 50, 60, harusnya udah tahu bagaimana pendapat di ini aja. Bahkan 80. Di Amerika, bukan dengar. Saya cuma mau ngasih narasi aja sedikit. Bible di Amerika nggak usah ke original konteks Yunani ya. Di Amerika aja sama yang di Indonesia itu jauh beda. Itu jauh, Bang. Jadi yang Anda pegang itu yang mana jadinya? Kan bingung. Coba. Kok saya noise? Double. Dia dari dia itu. Biar saya jawab. Ya, Biar saya silakan, jawab. jelaskan. Bu, di Amerika itu orangnya liberal, artinya akan agama. Yang terjadi di Indonesia ini adalah apapun ceritanya selalu agama. Oke, Saya jawab dulu ya. Saya pribadi menyatakan bukan Saya jawab apapun lagi. keyakinan manusia itu. Kenapa LAI terjemahkan? Kenapa LAI tunggu dulu Bang, sebentar. Kenapa LAI terjemahkan beda dari yang bahasa Al-Quran pun sudah diterjemahkan. Al-Quran itu sudah berapa kali revisi, Bu? Nah, Kalau ke situ Al-Quran kita revisi. cerita. Mana ada ceritanya? Nggak bisa jawab, dia balik ke Al-Quran. Udah Ustadz aja yang Saya nanganin sering deh. Makanya. dengar, Bu. Anda bakal masuk gitu, Masalahnya. belum sadar lagi, belum sadar. Pertanyaan kan di bawah, Bang. Nanti Kalau baru memang Al-Quran Anda diskusi itu kalau ditanya Saya, jawab dulu gitu. baru ganti pertanyaan, nggak bisa begitu balik-balik Al-Quran berapa revisi. Al-Quran nggak ada revisinya. Sekarang saya Bible kan itu Bu. tanya. Sesuai dengan Bible topik. itu kenapa beda-beda? Bayangkan Kenapa saya saya kan tanya? Bible. Bible itu kenapa beda-beda? Coba jawab aja pertanyaan saya itu. Yang saya tanyakan, semua kitab yang ada di dunia itu beda-beda, Bu, karena dia mempunyai Nggak ada. bahasa masing-masing. Al-Quran di mana beda? Al-Quran di Amerika, Al-Quran di Afrika, Al-Quran di Eropa, Al-Quran di Cina tetap sama. Gitu. Bahasa yang sama dan hafalannya sama. Revisi atau enggak dong? Jawab dulu Ibu Bunda Mila. Revisi atau enggak? Enggak. Ya, Al-Quran nggak pernah revisi. Kalau revisi orang nggak bisa Enggak. menghafal.
Nggak bisa dihafal kalau direvisi, Bang. Dengar saya satu. Tunggu. Oke. Tunggu, ini Bang, tunggu Bang. Kalau Al-Quran direvisi itu tidak akan bisa dihafal orang. Nah, itu aja kuncinya. Hah? Nggak usah direvisi, salah. Nggak bisa dihafal orang. Sekarang Nggak bisa. Kalau Nggak direvisi bisa. Itu, Bu. Masalahnya kemarin ya pengalaman di Indonesia aja bukan direvisi, tapi Kementerian Agama salah cetak ribut seluruh dunia. Salah cetak satu huruf aja Al-Qur'annya, Quran surah Al-Kahfi. Satu huruf Al-Kahfi itu salah cetak, ributnya seluruh dunia. Bayangkan. Mau kayak gimana direvisi? Aduh. Satu lagi Ustaz. Dengar nih Bang, jangan ngoceh dulu, dengar. Ada yang namanya MTQ. MTQ itu artinya pembacaan Al-Quran seluruh dunia. Nah, kalau memang dari tahun ke tahun direvisi, bagaimana orang ini menyamakan visi dan misinya waktu membaca Al-Quran di seluruh dunia? Itu pindah-pindah tuh setiap negara. Kadang-kadang di Middle East, kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Eropa. Itu bagaimana kalau memang ada revisi? Itu nggak akan pernah terjadi hafalan Al-Quran seluruh dunia itu. mau bertanya, Bu. Oke, bisa, udah. Boleh. Bunda Mila, kapan MTQ diadakan? Pertama kali. Sudah lama. Ya, Tahun tinggal di berapa? Google aja lihat berapa lama. Oh, berarti Ibu belum tahu juga. Saya itu cuma memberi Belum tahu contoh. juga MTQ pertama. Itu contoh. Oh, gitu. Itu salah satu Oh, ya contoh. udah. Oke. Nah, kalau memang Kita ada Google, revisi, Google ya. coba Anda sekarang gini, kayak Alkitab. Kita bisa tunjukkan yang dari mulai abad keberapa dicetak, abad ke yang Ustadz punya mungkin 1928. Sama yang sekarang aja berbeda. Nggak usah jauh-jauh sudah. abad sebelumnya. Yang 1928 Pertama sama kali sekarang aja direvisi. berbeda. Ya, ada cetakan baru lagi ya Yang Ustadz? sudah Nggak salah pasti, ya? Bu. Yang pertama kali. Kalau ke situnya larinya. Nah, Anda Tapi nggak bisa jawab yang lagi. belakangan direvisi atau Nggak ada. kenapa nggak bisa saya jawab? Jawab dong. Loh, Kenapa? saya bilang Kenapa yang Bible pertama di situ beda-beda? Alkitab. Kenapa Bible beda-beda? Ya itu pertanyaan saya. Saya bilang, Ya jawab dong, jawab. berbeda lah, Bu. Orang sampean aja bilangkan daun itu godong, kalau sama saya bulu. Ya beda lah. Bilang kalau sama Jawabannya nggak sampean jelas. kan. Kebetulan orang Jawa. Makanya saya punya Al-Quran ya. Jadi mau jawabannya godong, daun, telur atau apa, bahasa Arabnya tetap sama. Nah, itu hebat Al-Quran. Bu Binda Mila, tahu saya dapat pencerahan dari Anda, Bu Binda Mila. Maksudku di Al-Quran itu ada nggak dua hak? Ada nggak apa? Mana tahu? Ya dua. Di Harun Al-Quran itu. ada dua hak nggak? Memangnya Harun satu aja gitu. Udah dijelaskan Harun itu dua. Yang dimaksud oleh Al-Qur'an ya Mana- di Ustaz mana satu? Harun, ya Mana Ustaz satu? Harun, Mana maka satu? Mana abuki satu? mra'asau wa makanat ummuki bagiya. Itu bukan Harun zaman Musa, bukan. Gimana sih? Quran mana yang menyatakan? Ya sudah ya. Ini kalau pertama saya di sini, di tunjukkan surah sekali lagi perhatikan gitu ya. Kalau saya tunjukkan sekali lagi perhatikan, oke? Qurannya saya catat. Maka saya Kalau saya tunjukkan Ya, lagi tunjukkan. literasi Islam diperhatikan, oke? Hah? Anda mengimani literasi atau yang dua itu? Iya. Kalau saya tampilkan literasi berarti penjelasan dari Al-Quran Mana saya, literasi? paham? Oh, Kok nggak nyambung sama sekali Anda ini. Kalau saya tampilkan literasi, yang dimaksud literasi Islam itu pasti penjelasan dari Al-Quran saya, ya. Aduh. Mana? Ya udah, perhatikan Di mana? ya. Biar saya catat. Di mana? Ayo baca ya. Nih baca. Nih penjelasan ya Ukhta Gimana? Harun ya teman-teman ya. Nih ya. Nah, Nih ayat yang Anda maksud surah Maryam ya. Di mana? Di mana? Nih, tapi bagaimana Al-Qur'an bisa menyebutkan Maryam mana? saudara Harun ya? Berikut diam dulu. Anda diam dulu. Perhatikan dulu. Nih literasi Islam ya, nanti saya tampilkan websitenya ya. Perhatikan. Mukanya ke layar. Ya, nih. Tapi bagaimana ya Al-Quran bisa menyebutkan
Maryam Bos. saudara Harun. Berikut ini nukilah perbedaan-perbedaan serta tanggapan para ulama dalam masalah ini. Ya, yang pertama bereaksi terhadap ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Dahulu dia seorang pemeluk agama ahli kitab, lalu masuk Islam. Sebagai mantan ahli kitab, tentunya beliau punya banyak pengetahuan tentang sejarah sakafah ahli kitab. Beliau datang kepada Aisyah dan menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Oke? Ya. Lalu Aisyah berkata, "Kamu bohong." Beliau lalu menjawab, "Wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah memang menyatakan hal itu, tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak 600 tahun. Maka Aisyah pun terdiam. Dari kisah di atas, bisa disimpulkan bahwa Harun yang dimaksud dalam ayat tersebut memang bukan Harun saudara Nabi Musa, ya. Melainkan Harun yang bernama menjadi saudara Maryam di zamannya Maryam, ya. Makanya apa kesimpulan dikuatkan lagi dengan hadis lain yang sahih, yang riwayatnya Imam Muslim dari Mugirah berkata, ya, siapa yang dimaksud Nabi tersebut, Harun tersebut, siapa yang dimaksud Nabi? Yang dimaksud Nabi bahwa nama Harun dalam ayat ini bukan Harun saudara Nabi Musa, bukan. Ya, melainkan Harun saudara Maryam. Kebetulan dia bernama Harun, jadi sama Harunnya dua, ya. Tuh, makanya diperhatikan orang nampilin apa. Websitenya dari mana nih? Ya. Websitenya dari mana? Ya, dari Kisah Muslim dan Rumah Fikih Indonesia, oke? Tuh. Bukan dari Google, orang punya literasi sendiri, ya. Gimana sih, orang punya literasi sendiri penjelasan Al-Quran itu, makanya kagak usah ngotot, saya bilang. Saya nggak pernah ngotot. Pertanyaan saya nggak bisa udah dibilang kan Harunnya ada dua. Yang dimaksud bukan Harun saudara Nabi Musa yang 1500 tahun yang lalu, bukan. Sekarang gini, Al-Quran dan hadis itu adalah kitab yang sempurna tanpa penjelasan, tanpa membutuhkan penjelasan dari literatur yang lain. Apanya? Iya, sempurna. Setuju. Al-Quran dan hadis itu adalah kitab yang sempurna. Setuju? Sempurna terperinci. Sempurna tertuju. Terperinci. Terus? Ya, terperinci. Iya. Anda butuh bantuan dari literatur tadi dari mana itu? Ada nggak masalah waris butuh bantuan Al-Quran? Nggak ada? Nggak ada. Bahasa sempurna, Bos. Yang dimaksud sempurna itu adalah kalimatnya yang bentar nih saya jelaskan ya. Yang dimaksud sempurna adalah kalimat yang tersusun sesuai disiplin ilmu bahasa Arab. Terus yang dimaksud terperinci, contoh hadis kagak perlu lagi kitab yang lainnya, nggak perlu. Terus masalah apa lagi? Masalah nikah, ya. Nikah juga dirincikan oleh Al-Quran, ya. Jadi yang dimaksud terperinci itu adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah seperti pembagian warisan. Terus masalah nikah, tentang masalah hukum-hukum yang dirincikan untuk syariat agama Islam, ya. Kayak gitu. Bukan berarti harus minta bantuan kitab hadis dan yang lainnya, Bah. Sekarang kita tanya balik. Aturan nikah sama warisan ada nggak di Bible? Nggak ada. Nggak ada. Mana ada aturan nikah sama warisan? Ada. Jadi Bang, Al-Quran itu adalah solusi hidup. Saya belum terjawab, nggak bisa saya ngasih tahunya itu. Karena gini, pertanyaan saya belum terjawab loh. Ya, apa simpel saja. Yang Anda bilang kan. Pertanyaan saya simpel loh, Pak. Bu Mila, pertanyaan saya simpel loh. Yang saya tanyakan, mengatakan Yusuf PI mengatakan bahwa Harun itu ada dua. Iya kan? Bukan saya mengatakan ya, Quran. Iya. Udah dibilang tadi saya baca. Literasi dari mana? Harun lagi. Iya.
Yang mengatakan Al-Quran, ada Harun saudara Musa, ada Harun yang hidup di zaman Maryam. Gimana sih? Nah, di mana itu tertulis, Pak? Ya sudah, nih tadi saya bacain apa literasi Islam. Makanya Anda kalau minta jawaban diperhatikan dari tadi ya. Iya, di mana? Aduh, ini saya tadi baca apa? Kau buka sendiri websitenya ya. Udah dijelasin juga dibacakan. Makanya kalau saya bilang kalau belum sadar masih mabuk, Anda turun dulu ya, waktu Anda sadar aja nanti naik ya. Oke. Iya. Berkali-kali dibukakan literasinya, dibukakan penjelasannya, bahkan dari hadisnya saya bacakan. Masalah Harun pula. Apa? Coba. Iya. Jadi kayak gimana? Udah dibilang ada dua Harun. Harun di zaman Maryam ya. Terus Harun di zaman Nabi Musa. Ada dua di literasi Islam itu. Di mana kiosnya? Di mana hadisnya? Itu aja nggak bisa Anda sebut. Ya udah nih kau baca. Makanya dari tadi kau kusuruh baca. Ya nih baca. Kau baca dulu, baca. Baca nih apa ini? Nggak nampak. Ini apa nih? Baca dulu. Ya makanya baca dulu nih. Nih baca dulu, baca. Ya udah nih kau baca sendiri apa ini? Kiosnya berapa kiosnya? Kios berapa? Ya udah kau baca dulu apa ini? Oh, alah capek kali aku mengatakan. Bunda Mila, kasih tahu sama saya di mana kiosnya. Kau baca dulu ya. Ini literasi apa yang saya tampilkan? Literasi atau kios? Nah, makanya dibaca dulu ini literasi apa yang saya tampilkan. Websitenya dari mana dulu nih? Dari mana nih? Baca dulu QS-nya Ini website apa? Bentar dulu, QS-nya nanti ditampilkan QS-nya. Ini apa? Baca dulu literasi dong. Dari mana? Baca Ustaz. Agak kabur Ustaz, kabur. Bunda Lina, kabur itu. Anda coba dulu tunjukkan sama saya. Ini literasi dari mana? Kau baca dulu biar kau kagak muter-muter lagi gitu. Baca dulu. Bunda Mila bisa membaca nih, ya, kau baca dulu nih, kau baca dulu nih. Apa nih? Nih. Baca dulu Bunda Mila, kasih tahu sama saya. Apa nih? Ustaz, saya nggak kebaca Ustaz. Ya udah. Baca biar dia dengar. Saya berabun ya. Ya. Ini apa nih? Ini lalu bagaimana nih? Tentang masalah Maryam 28 ya. Oke? Tentang masalah Maryam 28 ya. Literasi Islam nih apa nih ya? Website dari mana? Penjelasannya kayak gimana, teman-teman? Ya. Bukan itu, Harun waktu zaman Nabi Musa ya. Ya, dalam ayat ini bukan Harun saudara Musa, melainkan Harun saudara Maryam. Ada dua ya. Anda kan yang liberal ya, yang nih ayat Qur'annya ya, Maryam 28, oke? Saya mau nanyakan satu. Nih Maryam 28 ya, Maryam 28 ayat Qur'annya, oke? Oke. Ya, kurang jelas apa lagi? Bunda Mila nampak enggak? Bunda Mila nampak enggak? Iya, nampak Quran surat Maryam nomor 28. Nomor 28. Berapa? Saya berisik di berapa sini, saya mute. Quran surat Maryam berapa 28 baca. Surat Maryam berapa? 28. Maryam 28. Maryam 28. Saya nampak itu nanti, mana tahu nanti. Begini bang. Enggak ada pernah Ustadz itu menjawab sendiri berdasarkan pikirannya. Semua itu ada di Al-Quran dan hadis dan tidak akan pernah menyimpang. Itu lain dari Kristen. Kristen itu berapa ribu denom Ustadz Yusuf? Ada berapa ribu denom? Lain-lain semua. Iya. Ada Yesus Tuhan, ada Yesus itu pertanyaan saya Bu, simpel Bu, yang aku bilang bahwa kalau Islam katakan gini, ada dua, di mana yang satu? Nggak usah debat kusir, nggak usah. Saya bukan cuma memberitahu Pak Bu, bahwa literasinya kan Al-Quran dan hadis. Itu ada dua, itu beda-beda. Itu yang saya berusaha menjelaskan. Kalau Bible itu banyak-banyak. Kalau Ustadz Yusuf menjelaskan, itu ada di Quran dan hadis. Anda nggak usah khawatir. Iya, di mana?
Lah Mana? itu dikasih tahu budak juga. Kan nanya lagi di mana katanya. Tadi saya nunjukin apa coba? Kan? Katanya nanya lagi katanya di mana katanya kan gitu. Anda Emangnya tadi saya menunjukkan literasi apa, terus penjelasan surat apa di ayat berapa, kan gitu ya. Ada 2 Harun tadi. Nanya pula dia di mana. Aduh, bapak maluin orang Kristen aja. Bu, Apa coba? iya, bukan maksudku gini, Bu. Saya pun Kristen apanya aku, bloonnya aku. Maksudku mana tahu bisa jadi domba yang hilang sama sampean. Gitu yang aku maksud. Iya. Saya belajar Sekarang ada ngerti Google, saya. ada komputer enggak? Simpel saja pertanyaan saya kan gitu. Tunggu dulu. Anda nyerocos mulu. Buka Al-Quran surat Maryam Iya, ayat 28 yang ditunjukkan sama Ustadz Yusuf tadi. Nah, Anda baca sendiri kalau nggak percaya. Itu Harun yang mana tuh? Apa katanya? Harun yang mana tuh? Nanya pula dia Harun yang mana katanya. Baca. Udah 2 kali saya menampilkan literasinya udah 2 kali dari 2 Nggak bisa website baca, ya. Pak Ustadz. Masih Anda nanya bukan pula Harun yang mana. Ya Jadi itu gini aja lah, Bos. teman-temannya. Jadi gini aja, Bos. Ada niat saya mau jadi mualaf, jadi ribet ku tengok. Enggak perlu. Pertanyaan saya hanya itu, sederhana itu terlalu Enggak perlu ada. terlalu ribet yang aku bilang. Ya, makanya Ribet lah. nanti lihat videonya, rekamannya ada di YouTube. Ya, tadi saya menampilkan apa, menjelaskan apa, Quran surah berapa, terus dari hadis mana, Harunnya ada berapa, Harun yang mana yang dimaksud. Ya, itu lihat aja nanti ya. Lihat ulangannya aja gitu. Nggak mungkin saya mungkin saya mengulangi sampai 3 kali gitu, ribet kali ya. Sebanyak tidak diedit ya, itu dosa sama sampai. Tapi gini tidak loh, ada diedit website orang kok diedit aneh-aneh aja melanggar hukum ntar pula. Iya. Website orang diedit aneh-aneh aja. Mana Itu tahu. penjelasan Maryam 28. Oke, terima kasih Pak Yusuf PI yang terbaik dan juga Bunda Mila. Tapi gini ya, Anda belum bisa menggoyangkan imanku. Kenapa? Pertanyaanku simpel aja ya. Yang aku pertanyakan kan hanya yang tiru. Anda menyatakan argumen sampean menyatakan Yusuf PI bahwa Harun itu ada 2, tapi tidak bisa menjawab pertanyaanku itu. Kali lagi jadi berarti teman-teman memang ya, perhatikan nih ya. Ada Terima berapa kasih, Harun Pak Yusuf teman-teman PI, dan ya? juga Bunda Mila. Ini rumah Semoga- fikih ya dari Indonesia. Di sini ya. Dari Terima kisah kasih di ya. atas Maryam 28 disimpulkan Harun yang dimaksud ayat tersebut memang bukan Harun dari saudara Nabi Musa. Satu ya Harunnya ya. Melainkan orang lain yang bernama Harun. Ada 2 yang menjadi saudara Maryam ya. Ini ada berapa Harunnya? Ada 2 ya. Ya, ini ada 2 ya teman-temannya. Ini ada 2 ya Harunnya ya. Oke, ada 2 ya. Nah, kesimpulannya kayak gimana ya? Dari penjelasan Nabi saja ada 2 Harunnya. Yang pertama Harun di zaman Nabi Musa, yang kedua Harun yang sejaman dengan orang soleh di zamannya Maryam ya. Masalahnya sama-sama Oh, Bapak. ya. Yang diperjanjikan Rokok Pak Anda itu, kan kena. Rokok itu, makanya Anda gimana sih? Ustadz, dia nggak bisa baca kayaknya Ustadz, dia nggak bisa baca. Makanya dia udah dibilang nggak boleh ngerokok. Kena, kan kayak gitu kalau merokok. Udah dibilang nanti nanya lagi, mana Harunnya? Ada 2 ya. Oleng kalau sampai 3 kali saya udah menjelaskan masih nanya lagi, mana Harunnya? Ada 2. Iya, nggak boleh ngerokok, udah dibilang nggak boleh ngerokok, makanya ya kena pelanggaran itu. Iya. Oke. Oh, kena pelanggaran dia. Pelanggaran merokok. Saya hapus jadinya. Nggak bisa kalau yang merokok. Nanti room saya yang malah kena merokok. Iya. Gitu. Ya teman-teman semuanya, di tempat saya tepat jam 12 malam, kebetulan dia juga kena pelanggaran merokok gitu ya. Bunda, mungkin ada penyampaian dari teman-teman Bunda sebelum kita. Pokoknya tetap semangat Ustadz, kita terus dakwahkan Islam di jalan ya, jangan kayak mereka memelintir-melintir ayat sehingga orang mereka sendiri bingung kan, kemana ini? Pulang dari Amerika Bibelnya udah beda, pulang dari Cina
Bibelnya beda. Apa yang jadi pegangan mereka tuh nggak ada. Kalau kita insya Allah Al-Quran dijamin sama Allah sampai akhir zaman. Nah, buat Ikhwan Fillah yang belum follow saya, silakan, masih ada waktu berapa menit sebelum Ustadz Yusuf menutup komal ini ya. Semangat ya Ustadz, mudah-mudahan lancar terus, sehat walafiat. Baik, iya betul kata Bunda ya. Alhamdulillah ya Al-Quran kita tidak pernah berubah. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim.